Dan di situ kayak aku lihat ada tapak, denger tapak kuda itu mas jalan. Oh iya. Kapal kuda natap ya. Yang nggak wajar itu badannya kuda, setengah badan ke atas itu manusia mas. Oh iya. Tapi Kayak siluman. penuh kayak siluman penuh darah itu. Wah aku langsung kejer aku masih itu. Banyak soalnya kan itu nggak wajar lagi aku lihat sosok tapi muka iki hancur. Us, Ketika kita berdiri semua ini habis foto selesai mau turun ikut dia mas. oh ngikut. Ikut set itu ikut. Ini tuh ngeri juga. Di situ langsung aku lihat kok ada cewek tapi kok kembenan. Iya enggak wajar. Nggak wajar. Nah setelah naik itu lihat sosok ular mas. Ular tapi gede banget mas. Halo Sobat Sisi, ketemu lagi dengan aku Dea, host dari Sisi Horor, segmen dari Mahasisi ya. Sisi Horor, podcast horor segala sisi. Nah kali ini aku udah kedatangan tamu di sini, Mas Danin. Selamat sore Mas Danin, makasih udah nyempetin waktunya datang di channel kita. Nah di sini nanti Mas Danin ada 2 pengalaman naik gunung yang nyerempet-nyerempet sama horor mistis. Satu di Gunung Lawu, satu di Argopuro. Nah sebelum kita ke ceritanya, aku mau informasiin ke teman-teman Sobat Sisi kalau Mahasisi sekarang udah ada channel podcast juga di Spotify, juga ada juga di Apple Podcast dan platform-platform yang lain. Jadi selain di YouTube sambil nyetir bisa dengerin Spotify. Bisa, untuk linknya nanti ada di bawah. Oke, pertama sih aku pengen, tadi sudah sempat ngobrol sama Mas Dani soal yang di Lawu itu gimana Mas awalnya? Jadi yang di Lawu itu sebenarnya kan aku naik gunung 2 ya mas ya. Lawu itu buat istilahnya buat latihan untuk buat naik ke Argopuro. Oh Itu. Nah yang untuk di Lawu itu sebenarnya kita naik cuman berempat ya. Nah rencananya cuman buat camper juga. Nah di sana apa? camper, camping ceria lah istilahnya. Oh Camping ceria. Nah sekalian buat latihan, terus habis itu kita naik berempat dari Solo itu motoran. cowok, cewek atau cowok? Cowok semua mas, 4 orang. Oh cowok semuanya. Nah pas ke Lawu itu yang pertama itu kan dari base camp itu sore. Sore. Kebetulan kan sampai Tangmangunya itu sebenarnya siang, cuman kena hujan. Jadi kita memutuskan nunggu dulu sampai sore. Setelah sore udah agak mendingan, kita naik. Via mana? Via Ceto mas. Oh Candi Ceto. Candi Ceto ya, Candi Ceto. Nah untuk Candi Ceto sendiri masih pos 1, 2, 3 itu. Nah sekitar 3 jam lah kita. Agak ngebut mas, sebenarnya kan. Berarti? Iya cepat, agak ngebut. Memutuskan untuk istirahat di pos 3 sekalian ngecamp di pos 3. Kebetulan kan hujan terus juga itu. Hari pertama campnya. Nah hari pertama itu pos 3. Nah mulai kena kayak horor lah istilahnya ya. Mulai kena horor itu di pos 3. Kan kebetulan saya itu dapat jatah buat ambil air. Nah di pos 3 itu ada mata air. Ada mata air di pos. Jauh nggak Soe? Enggak mas, cuma lihat di pos 3-nya itu ada mata air. Kelihatan. Iya. Itu kebetulan itu juga banyak orang, itu banyak pendaki lain lah. Oh sebenarnya rame juga. Rame. Nah tim kami itu buat tenda di dekat mata airnya itu. Nah pas pada waktu itu udah malam itu mas, sekitar jam 1 apa jam 2-an itu. Malam banget. Oh udah jam 2. Nah pendaki lain kan udah pada tidur. Nah tim kami malah masak biasa kan, kalau sampai camp pada capek kan masak. Nah duluan kan aku dapat jatah ambil air itu ya sekitar
kelihatan kok mas tenda sama mata airnya kok. Tapi ngecamp di situ boleh sebenarnya. Boleh, itu emang Murah ya orang. lumrah. Iya. Cuman anehnya, nah ini masuk ini. Anehnya itu pas aku ambil air itu aku lihat orang mas. Ya kayak pendaki biasa itu mas. Ambil airnya sendiri. Sendiri tuh. Enggak, aku yang ambil air mas. Cuman orang itu kok sendiri, tapi diem tok. Bawa tas ya kayak pendaki biasa istirahat gitu. Aku datengin tuh tak kasih air atau gimana kok. Soalnya mukanya pucet banget mas. Kayak pucet. Kayak orang sakit ya. Ah bener kayak orang sakit. Nah terus aku memutuskan buat ya itu tadi ngasih air. Ya di mas diambil juga sama dia. Oh dikasih. Dikasih. Tapi keluar kata-kata. Enggak ada mas. Ya Enggak. udah terus dari mana mas, masih diem. Tak tanyain biasa kan sama-sama pendaki tanya dari mana. Sama Ada pikiran aneh-aneh. Gak ada pikiran sama sekali mas aku. Tadi ya udah tak kasih tok diminum sama dia, diminum juga. Aku juga minum sambil ya wis leren-leren cek lah gitu. Terus dipanggil temanku. Suwe mending opo ngono ta mas. Ternyata lah iku enek wong opo kowe kat moli nggo dhewe ning ngono. Wah, tahu so. Oh iya, jadi teman-teman tuh lihat tuh main kayak neng kono. Baca ini. Bener mas. Suwemen jiko malah ngafek to kan. Ternyata apa namanya sendirian aku mas ternyata di situ wis agak beres nih. Aku langsung ke tenda lagi. tapi berusaha ya orangnya nggak ada beneran gitu. Nah itu mas pas habis aku noleh ke belakang mau balik itu tuh lihat itu udah gak ada mas. Oh iya ndak sih ya. Secepat wih loh mas. Mungkin manusia. Iya secepat itu loh. Ini seketika ya langsung biasa kayak merinding kabeh ngono lho mas, merinding. Nah lepas itu balik ke tenda wis ayo wis diberesi wae lah ayo ngono. Ya wis sing udah makan ya ndang dintekke, Sedang cepat tidur. yang cepet tidur. Nah lah pada waktu itu ya wis anak-anak ya wis nggak iso tidur waduh ya mas. Karena itu ya. Wis Tidak digangguani apa piye. Oh. Itu berapa tenda emang mas? 2 tenda. satu tenda tok mas. Yang kapasitas besar. ya. Nah terus lepas itu esok harinya kan memutuskan buat naik lagi pagi. Naik lagi. Iya karena udah hari pertama. Berarti hari kedua ya. Iya siang. Dari pos 3 ke langsung itu mas, trek langsung ke Gupak Menjangan itu sekitar berapa jam ya? Ya 2-3 jam lagi sama mas. Pokoknya sampai atas itu ya sendabura sih lah mas. Nggak langsung diriin tenda. Ya gojek-gojekan biasa foto-foto. Nah sore kita diriin tenda di Gupak Menjangan itu. Di Gupak Menjangan. Nah pas di situ kan itu menjelang maghrib lah, sore maghrib gitu. Aku sama temanku satu, Mas Panjul namanya, itu nyari air kan di Gupak Menjangan kan nggak ada loh mata air toh mas. Oh emang nggak ada ya? Nggak ada. Berarti harus jalan. Nah ternyata temanku tuh tahu kayak sumber mata air ya. Sebenarnya ya kayak bangan gitu loh mas, kayak ya kayak gitulah. Mata air kecil. Mata air kecil. Itu tapi di dekat samping itu kan kayak bukit tapi turun lagi. Ya kayak kalinya. Sungai ya. Sungai. Nah di situ turun terus di situ langsung temanku yang ngambil loh mas. Aku kan duduk-duduk sambil biasalah ngerokokan kan. Nah di situ langsung aku lihat kok ada cewek tapi kok kembenan. Iya ndak wajar. Iya pakai kemben tapi itu cowok antik banget mas. Itu sore ke maghrib ya? Iya sore ke maghrib. Itu cantik banget mas. Terus mas Panjul aku bilang gitu kan. Itu kok kayak enek cewek ya. 2 orang berarti yang lihat. Enggak, Mas Panjul enggak lihat. Oh enggak lihat, berarti yang lihat cuma Mas. Terus itu udah hilang lagi. Wah aku udah ngerasa apa ini masuk bukan lagi gitu mas. Tapi enggak wajar juga atau mas, di gunung itu enggak mungkin pakai masyarakat itu ya di desa. Iya enggak mungkin di alas tanpa sebab ke sana itu enggak mungkin. Nah terus ada yang ngasih informasi
naik ke bukit itu ada yang mendem air. Biasanya kan botol-botol itu dikasih air dipendem di situ itu loh, suruh ngambil. Dingin apa gimana? Enggak, buat stok gitu loh mas. Oh, buat stok. Dipaut tapi dipendem di tanah. Nah setelah naik itu lihat sosok ular mas, ular tapi gede banget mas, Oh, gede ya hampir apa ya, itu melilit apa? melilit mas tapi tinggi dhuwur gede gitu. Pohon di aku langsung mas ayo udah mulai wae, maksudnya udah balik tenda itu loh mas, cepet balik tenda itu loh. Untungnya mas Panjul ini udah paham apa yang tak lihat itu loh, udah balik tenda. Nggak banyak pembahasan lah. Wis Langsung balik. ayo wis balik wae mas, ayo balik tenda. Langsung balik tenda. Itu gimana ya mas, ular gede banget tuh mas, kok nggak wajar gitu. Iya bener. Apa namanya, ukurannya kan ya aneh nih. Tapi sampai ular putih mas, ular putih. Kayak albino. malah. Kayak ular koleksi itu. Nah Iya. terus sempet balik tenda. Ya wis nggak usah dibikin. Tapi selama mau balik ke tenda itu lihat cewek tadi lagi, yang tadi ya. Ya tadi sama di tempat yang sama. Beda mas, kan mau ke arah balik kan lewat jalur kayak jalan setapak itu, tapi dia Tidak ada kontak apa-apa. nggak ada mas, Lihat, cuman merasa dilihat. ya sama-sama lihat malahan mas. Jadi kayak jalan cuman aku di jalan setapak yang anak-anak naik gunung, dia dilewat kayak semak-semak gitu. Wah aku langsung merinding gitu, wis nggak berani lihat lagi, jalan wis ke ke tenda langsung. Tenda ya wis Jadi wujudnya ya nggak menyeramkan, cuma kok langsung badanku itu lah kayak merinding semua itu loh. Ya takut lah, wajar lah. Nah habis itu temanku meh tanya atau apa tuh ini, wis mas sesuk neng isor wae tak ceritani lagi. Lah mau cerita kan gimana ya mas, Iya takut. Nanti yang nanya takut. Terus malam, nah ke malam itu ada lagi mas, kan aku Itu dari King 3 ya. iya itu malamnya itu, tadi sore malamnya itu aku tidur jam 2:30 atau jam 2 itu aku bangun. Ya di tenda itu kayak ada Shrek gitu. Kayak tangan ya, jadi di apa jenenge kain itu. Shrek beberapa kali. Lah ya aku kayak kebelet buang air kecil lah. Aku terus keluar, air kencing biasa. Terus itu nggak wajar lagi, aku lihat sosok tapi muka iki hancur. Terus malam Tapi bajunya, celananya itu kayak orang pendaki mas, bawa tas. Oh iya. Itu lihatnya di pas pulang dari buang air. Pas habis buang air, iya buang air. Enggak, apa cuman lihat? Cuma ngeliatin tok. Ya aku lari langsung ke tenda, wis biasa kerukupan pakai SB, dan tidur aku lawul itu mas. Oh gitu. Katanya memang banyak ini ya, maksudnya dari channel sebelumnya pun juga Mas Arden ya waktu itu kalau salah tuh ya di Lawu pun ya kejadiannya juga kurang lebih sih ya banyak banget ya. Memang gunung itu sering banget ada kejadian kayak gitu. Iya. Cuman ya nggak itu sampai nggak mas bikin orang sakit. Enggak mas, cuman nek lemes iya. Nah nyedot energi. Mas. Nek lemes langsung gitu lihat tuh langsung kayak meh jatuh gitu malah. Iya kan nggak terbiasa kita lihat kayak gitu. Iya. Habis itu terus gimana? Habis itu ke tenda itu ya kayak orang jalan tok di depan tenda, kayak orang jalan biasa. Depan jadi sebenarnya di pos itu rame. Di pos itu kebetulan pas aku di itu cuma beberapa tenda tok sih mas. Terus sebenarnya cuma berapa tenda aja. Paginya baru rame, paginya pada datang. Tapi memang kalau di gunung itu aku sendiri ya belum pernah sih naik gunung yang beneran ya. Itu emang lebih baik kayak gitu tuh nggak diceritakan ya. Emang nggak diceritakan, harusnya jangan. Ya nak, jangan. Ya kalau lihat ya wis dianggap nggak ada aja. Ya kita kan juga sama makhluk kayak gitu kan berdampingan ya mas ya.
Iya, Ya wis benar, dianggap benar. kalau lihat ya wis wong itu juga rumahnya Iya, mereka. mereka kan. Karena jarang dijamah menungso di situ. Benar, benar, benar. Habis itu pulangnya aman ya? Pulangnya aman, Mas. Pulangnya Pulangnya siang itu kok. teman-teman nggak ada apa-apa juga. Gak ada apa-apa. Terus waktu di Argopuro itu pesertanya sama kayak pas latihan. Enggak, tambah. Oh, Tambah berarti 2. teman-teman Mas Danen yang tambah. Berarti 4 orang yang sebelumnya sama. Berarti teman-teman Mas Danen itu memang mendaki niat untuk latihan. Ya, Semuanya memang pengen ke Argopuro starter lihat sini. ya. Selisih berapa bulan? Atau minggu? 2 mingguan paling, Mas. Sampai sekarang ya. Kalau di Argopuro itu gimana itu? Kalau di Argopuro itu kan kita berangkat itu dari base camp Baderan, Mas. Oh, ada via-nya via. Via Baderan di Jember. Nah, pas di lewat Baderan naik ke pos 1 Mata Air itu kan ada gojeknya ya, Mas ya. Ada apa? Gojek motor dari desa situ itu. Wah, ya ojek anu tuh. Ojek gunung. Itu masih pagi, Mas. Kita sampai dari Solo sampai Jember aja pagi kan subuh. Berarti berangkat ya mungkin. Nah, dari Solo tengah malam. Terus sampai sana subuh. Habis itu selama perjalanan pos 1, pos 2 Mata Air sampai Cikasur. Cikasur itu kita ngecamp hari pertama. Hari pertama ngambilnya di situ. Di Cikasur. Nah, di Cikasur itu udah selama naik itu cuman grup Uto, Mas. Berarti tidak ada yang lain. selama naik nggak ketemu rombongan pendaki lain. Tapi pas di base camp itu ada dua rombongan. Cuman kita yang terakhir naik. Wah lah, cing. Oke, paham. Tapi jalur itu kok bisa sepi banget, emang jarang dipakai. Ya memang jarang ada yang naik kan, Mas. Soalnya kan itu katanya sih trek terpanjang kan. Oh, Gunung trek terpanjang di Jawa. oh jarang ada yang itu. Karena itu tadi Terpanjang. Oh, oke. Sepinya karena itu. Ya, Terus di Cikasur tuh gimana itu? di Cikasur itu kan ngecamp pertama itu masih aman. Ya cuman segelintas biasa lah, Mak. Soalnya masih semangat itu, Mas, belum capek kan. Iya, benar. Hari pertama belum capek. Nah, terus hari ngecamp perjalanan selanjutnya itu masih aman, Mas. Nah, terus yang di selanjutnya itu di bawahnya puncak Rengganis. Itu ada camp apa ya? Itu ada beberapa puncak. Ada 3 puncak. Terus pokoknya di bawahnya Rengganis itu kayak semacam lapangan gitu loh, Mas. Wah, ada kayak lapangan buat camp ya? Ya bukan buat camp, Kayak sabana. kayak sabanya gitu. Di bawahnya puncak Rengganis. Pas. Nah, di situ pun sore kita berangkat 6 orang, 1 cewek, 5 orang cowok. Oke. Nah, pas sore itu juga habis maghrib sampai pos itu ngecamp hari kedua. Itu malah teman-teman banyak yang lihat juga malah. Oh, malah Malah banyak yang lihat. ya enggak bisa sama bisa. Ya, Tapi sebelum itu sebenarnya reputasi gunung itu kayak gimana? reputasi Terkenal. emang terkenal horor, Mas. Oh, memang Banyak yang terkesan, banyak yang mendaki itu untuk Argopuro tuh memang terkenal. Iya, terkenal horor juga. Banyak orang cari-cari sesuatu gitu. Banyak, Mas. Oh, banyak. Memang banyak. Oh, ya memang wis terkenal. Terkenal emang. Iya. Terus gimana? Nah, pas itu lepas maghrib kalau nggak salah kan, temanku itu ada lihat orang. Padahal itu cuma 1 rombongan aja. Lihat orang padahal cuma 1 rombongan. Padahal itu kayak ya tapi nggak kelihatan muka, Iya. cuman orang gitu. Cuman orang padahal tuh di situ nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa, Mas. Si temanku lihat, delalah pun aku sendiri pun masih nyari kayu bakar malam-malam juga kan, masih nyari Bagi tugas. bagi tugas. Itu juga lihat kayak rame gitu loh.
Jadi di situ secara terpisah nonton kafe. nonton kafe. Dan di situ kayak aku lihat ada denger tapak kuda itu mas jalan. Oh iya, itu kapal kuda natap ya. Tapak kuda itu loh. Kayak jalan terus tapi rombongan mas. Rombol berarti wakeh itu Kayak banyak pasukan. Nah, terus di waktu itu juga aku lihat itu yang nggak wajar ya mas ya. Banyak rombongan kuda itu. Tak kira ya mosok di gunung naik kuda toh. Nggak gitu. itu nonton apa denger? Iya, Awalnya dengar dulu mas. Tapi semakin lama lihat 1, 2, 3 tambah banyak. Tapi nggak wajar mas. apa hitam tok gitu apa bener-bener tok? Oh itu ada orangnya, ada kudanya, ada apa? Nah ini mas, yang nggak wajar itu badannya kuda, setengah badan ke atas itu manusia mas. Oh iya, Tapi kayak siluman. penuh kayak siluman penuh darah itu. Wah aku langsung kejer aku mas di itu. Banyak soalnya kan. Ya mungkin Itu sebenarnya lewat tok ya. Maksudnya dia cuman iya cuma lewat aja. Maksudnya enggak ada kontak tatapan, nggak ada. enggak ada. Nggak ada. Lewat aja. Cuman ada satu sosok itu sing bener-bener gede banget mas. Gede bener-bener gede kayak Ya di depan apa? di depan. Oh di depan. Jadi di situ ada kayak sempat berhenti kayak ada pohon gede segini lah. Itu hampir sama kayak pohon itu mas. Gede banget. Gede banget itu mas. Ya otomatis sih aku ngewel itu wis diem tok wae. Terus balik tenda. Ternyata Itu ya apa namanya ada kayak identitas pakaian atau wis bener-bener mirip bawa tombak mas. Oh enggak tahu mbak. Bawa tombak. Ya wis kayak ngono kuwi mas. Ya Centaurus. Ternyata kan memang Yunani. usut itu di Argopuro itu nggak boleh bawa lenca apa kayak kerincing itu loh mas. Bener. Dideketin mas Den. Yang kerincing itu apa namanya? Kencrong maksudnya. Bukan. Apa? Yang biasa kan pendaki kan kalau bawa tas terus ada kayak Oh anu tau apa jenis ya swivel apa ya namanya? kling gitu loh. Tahu sih. Ternyata di situ nggak boleh tau. Oh Ya, enggak boleh. ya karena memang ya itu tadi mungkin sosok itu nggak Seneng. seneng ada. Itu yang ngasih tahu nggak boleh siapa? Dari temen sih aku cuma dengar cerita-cerita sih. Yang pengalaman di situ. Apa namanya nggak usah pakai kayak. Oh. Ya, Itu wis. Habis itu wis langsung wis lari balik. Ya, itu ngeri sih maksudnya bentuk iya man gak ya. Itu Banyak podcast belum pernah ada yang cerita nonton Centaurus sih. Rada medeni juga enek. Iya. Itu kayak yang Mortal Kombat tuh loh. Apa namanya? Iya, bener guys. Apa tuh namanya karakternya ya. Jadi bawahnya kuda atasnya ini dan itu berarti memang ya maksudnya di dunia seperti itu memang ada wujud aneh-aneh gitu ya. Terus aku balik tenda. Ternyata yang lain masih bakar-bakar, ya udah aku ikut bakar-bakar tapi tanpa memberitahukan kan mas. Oh, Nah aku ngasih tahu kan ya otomatis bisa lari jadi. bisa lari mas. Bisa lari tapi sampai tenda nggak cerita apa. Tapi aku wis koyo orang mandi itu loh mas. Basah semua atau keringetan padahal kan wah ini dingin banget loh. Tapi ya itu apa ya? Pengalaman yang jarang banget sih. Mas. Jarang gak. Umumnya podcast selama ini tuh biasanya setan tuh umumnya ya gendruwo. Nah, umumnya kayak kepala anu ya jarang banget sih yang apa ngeri banget. Nah terus habis itu kita selesai bakar-bakar sekitar jam 1-an lebih dikit kita memutuskan buat istirahat. Semua Istirahat. Bikin 2 tenda. Satu malam. 1 malam. Oh 2 tenda cowok cewek ya. Terus esokan hari itu kita bangunnya agak siang. Naik puncak ke Rengganis namanya. Jadi memang agak siang baru berangkat. Naik ke puncak Rengganis itu memang sebentar mas. Sebentar ya. Cuma setengah jam paling lah. Cepet ya. Cepet ya. Jadi barang-barangnya tadi tetap di tenda. Barang-barangnya tetap tenda. Nah kita naik. Oh iya kan cuma sebentar tinggal aja. Bisa balik lagi. Nah pas di atas itu kita ya 2 rombongan sama rombongan yang lain dari bawah tadi ketemunya di itu. Paginya dan itu barengan.
sama yang rombongan yang tadi tuh ketemunya di Rengganis. Cuman yang rombongan yang satunya itu cuman 3 orang. Jadi Dikit ya. jadi total 9 orang lah. 9 orang. Nah, sampai puncak Rengganis itu yang lain udah pada foto-foto, aku duduk tok aja sama temanku satu, Mas Panjul gitu ya itu. Nah, terus ternyata aku di sampingku pas ini ada orang, Mas. Ada orang Itu pas di puncak ya. Jadi sampingku ini Mas Panjul, sampingku ada orang. Tapi ini bukan rombonganku, Mas. Setauku aku naik rombongan 2 rombongan itu tadi 9 orang loh. Tapi ini ada satu. Ini siapa? Di sampingku ini. Aku jawab Mas Panjul. Terus Rombongannya dia, Mas. maksudnya iso wae kan iki Siapa tahu lain dia Iya. bisa aja. Kok melu nimbrung jujuk-jujuk ra ngomong. Mas Panjul ini langsung mukanya langsung beda itu loh. Aneh sebenarnya. Langsung beda mukanya. Terus jawab lah. Beres ya. Lah jawab. Nih. Pindah wae gitu. Maksudnya suruh pindah. Oh ayo pindah wae. Oh. Wae. Terus Loh tapi Tapi- ya, di samping itu tapi kok emang bener-bener kayak biasa, Mas. kayak pendaki. Nah, beda cuman ya mukanya capek lah, nggak sampai sepucet kayak yang lau itu nggak. Oke. Tapi biasa itu. Nah, pas tak lihat itu masih, Mas. Wah, aku cuman gitu ya. berarti jalan gini lihat ini masih. Di sampingku pas itu, Mas. Sampingku pas. Tapi omongan gitu enggak juga. Enggak, Mas. Enggak nyoba ngajak ngomong apa tanya itu enggak. Enggak. Karena tahu itu Karena enggak wes beres ya. tiga, Mas, langsung. Iya, ngapain Medi tanya. Terus aku langsung ngajak Mas Pandul dan lain-lain. Ayo, ndang foto, dan balik lagi ke tenda lagi. Soalnya kok satu tok itu loh, Mas. Ini kan itu di atas itu lama, Mas, sekitar 1 jaman lebih. 1 jam iya. Tapi kok ini kok rombongan mana satu tok? Soalnya masih kayak lengkap bawa tas gede juga. Ya, apalagi 9 orang tuh sedikit. Ya, 6 orang kita kenal lama, 3 orang kenal baru kan. itu Nita ini kan ndak susah. Iya bener sih. Nah, habis itu wes ayo langsung balik tenda wae yo, aku bilang gitu. Ketika kita berdiri semua ini habis foto selesai mau turun ngikut dia, Mas. Oh ngikut. Ikut share itu, ngikut. Ini rada ngeri juga. Ngikut turun itu, Mas. Iya. Nah, aku selama turun itu lihat ke belakang, weh, masih melui, masih ikuti, gitu, Mas. Masih ikuti. Aku tanya temanku, ada yang lihat gak toh, gitu kan. Enggak ada, wes saya Temen tapi nggak pada tahu tuh Mas. Pada Kalau ya kalau tahu kan Nah, panik juga sih, lari mungkin. beberapa orang tahu, tak kasih tahu. Iya yang udah kulino lah ya. Ya udah, aku turun sambil lihat belakang terus weh, masih itu bener-bener sampai bawah, Mas. Sampai Dia jalan, Mas. kayak orang umumnya ya. Heeh. Tapi setelah kita sampai Tapi nggak Mas dan berhenti. wahai Thailand gitu dah. Berhenti, Mas. Lucu ya. Tapi lucu-lucu serem lah. Maksudnya ya kayak gitu. Setelah sampai tenda itu masih kayak berdiri tok gitu. Berdiri tok sendiri dia di tengah-tengah. Terus kita wis beres-beres tenda mau ke selanjutnya. Itu lagi puncak pertama ya. Lagi puncak pertama. Terus kita mau ke puncak Argopuro itu namanya. Kan masih naik lagi sekitar 2 jam lah paling. 2 jam 3 jam. Nah, selesai tenda selesai itu udah nggak ada, Mas. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Tenda di pack orangnya. Udah Cahaya itu nggak ada. udah nggak ada, Mas. Terus ketika aku, temanku Mas Panjul itu dan lain-lain itu langsung lemes sih, guys. Saya ngerti lemes. Iya karena ya banyak dari ya teman-teman cerita tuh memang biasa nenek habis lihatnya gitu ya pasti lemes karena energinya kesedot pasti. Bener. Habis itu gimana tuh Mas? 2 jam. Habis itu puncak Argopuro kan, Mas. Iya. Puncak Argopuro itu masih aman. Nah, dari tadi habis dari tenda yang tadi itu jalan itu lihat lagi yang udah tadi. Oh lihat Banyak malah itu siang-siang loh, Mas. jelas banget ya. Mas. Itu betul Bukannya orang, tapi ya berbulu itu. Wah, itu malah kelihatannya tambah gede ternyata, tambah gede lagi daripada malam. Malam kan nggak pati kelihatan kan. iya Siang itu meneh. itu siang-siang loh, sing tak Itu ya.
Pak gitu apa? Pak Mas itu loh, Pak baris tok itu loh, nggak jalan, diem ngeliatin tok itu loh. Oh iya iya, iya. Nah ini sing paling medeni ya, sing paling serem lah istilahnya Mas. Itu selama perjalanan sampai puncak Argopuro itu masih sering kelihatan, tapi yang gede tok. Jadi di pohon Tok ya. kelihatan itu. Jadi aku selama perjalanan, Mata. Hah? Lihat-lihatan apa? kalau aku lihat pas delalah pas terus itu Mas, sama-sama kontak mata itu. Kayak aku diintimidasi itu lah istilahnya Mas. Iya, 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 rada ngeri juga sih. Tak mata Ah. ngeri. Jadi aku sepanjang perjalanan itu cuman lihat kan jalan setapak tuh itu Mas. Aku nggak berani lihat kanan gitu, wis nggak berani aku. Iya, iya, paham pak. Wis nggak berani aku. Nah terus sampai puncak Argopuro masih aman. Yo cuman kayak tadi itu habis itu wis hilang, wis nggak pernah kelihatan lagi. Terus turun dikit naik lagi ke puncak Arca namanya. Oh itu yang kedua ya. Yang ketiga, yang kedua kan puncak Argopuro. Terus turun langsung naik lagi Arca itu. Nah di situ tuh kayak ada orang kayak bertapa. Oh itu tap manusia ya. Gula ilmu gitu ya. Ternyata bukan juga Mas. Kok yang lihat cuman aku tok, tapi itu ada kayak dupa, ada kayak piringan biasa itu loh Mas. Oke paham. Piring yang dari tanah itu loh Mas. Di atas batu. Itu di batu-batu Mas. Kan puncak Arca itu kayak cuman batu gitu tok. Batu lingkupan gini loh. Kayak peninggalan lah istilahnya. Kayak petilasan lah kayak itu. Itu aku pertama kali lihat dari jauh itu ada kayak orang, Des. Delala itu kan aku di tengah pokoknya selama perjalanan aku nomor 3 kayak. Aku lihat depan, aku ngomong sama depanku, Mas, kowe ndelok wong ra tau lagi tofo aku bilang gitu. Mas, lihat orang lagi bertapa enggak lo di situ? Tak ono wong ini. Apa mas? Gak ada orang ini gitu. Enggak ada orang. Lu sing lihat Mas Dani sendiri. Nah, itu Mas kok nggak ada yang lihat yang lain itu loh. Terus begitu sampai puncak Arca itu udah tak deketin ki mau tak sapa gitu loh Mas. Rencananya mau tak sapa kan aku juga wis capek gitu loh. Kok yo ngeliatin terus gitu loh. Rencananya mau tak sapa. Kok nek ngeliatin sekalian gitu loh. Oke, paham. Udah deketin wis hilang. Ya wis hilang Mas. Wong tua gitu mas sebenarnya. Terus habis itu tapi di itu masih ada dupo, masih nyala itu. Masih nyala ya? Nyala. Dupo nyala. Ya menungso sing ispanya anu sih. Iya. Nah terus selesai kita di situ cuma pendato sekitar 30 menitan toh, karena kan harus sampai kalimat apa? Harus sampai danau apa sih namanya sih? Hutan lumut kan nggak boleh malam Mas. Tadi kita itu hampir sore lah. Sore jam 3-an itu. Hutan lumut tuh turun ya mas? Turun dari Jakarta itu turun 2 jam dulu baru sampai hutan lumut. Nah selama hutan lumut itu 2 jam lagi. Lumayan ya. Tuh. Nah yang terkenal horornya itu yang di hutan lumut itu malah Mas. Oh, malah di situ ya? Kan banyak orang yang hilang katanya di situ. Nah itu benar-benar hilang ya mas? Pendaki hilang. Benar-benar di hutan lumut itu siang itu kayak malam Mas. Hujan terus vegetasinya ya maksudnya ya. Tapi gelap gitu loh Mas. Itu karena rimbun banget. Karena rimbun Mas. Jadi matahari kayak nggak tembus gitu Mas. Oh oke. Gitu. Nah jadi terus pas selama di hutan ini singkat cerita aja Mas ya. Di hutan lumut itu masih lihat yang tadi lagi, yang udah lagi. Masih lihat lagi yang udah. Apa dibuntuti ya iso? Wah, Mas. Rada medeni. Terus beberapa saat kita istirahat di hutan lumut. Padahal kan di situ horor banget ya. Hujan lagi. Itu kan terkenalnya kayak hujan terus itu loh Mas. Oh memang daerah itu seringnya hujan. Sering hujan. Kita berhenti dulu tapi ya hutan-hutan pokoknya rokokan sih gitu. Argopuro tuh memang maksudnya selama dari awal sampai akhir tuh memang nggak ada desa ya? Nggak ada Mas, nggak ada. Memang murni alas hutan. Terus gimana? Terus pas kita istirahat itu aku lihat orang itu ya rombongan kayak pendaki gitu Mas. Kayak pendaki itu aku nyapa. Biasa kan sama-sama pendaki nyapa kan. Mari mas, monggo mas gitu.
aku nyapa kayak gitu, terus temenku ini pada diem semua itu loh, meneng kabeh mas. Ning kowe nyopo sopo nin gitu kan, nyapa siapa nin gitu. Oh. Terus Iya, Pak. yang satu langsung ayo lanjut lagi. Oh, oke. Nah, itu yang disapa kan sepenglihatan Mas Dani kan orang Pendaki mas. umumnya pendaki. Pendaki itu Berseberangan ya, mesti atau ikut turun? berseberangan. Seberangan. Iya berseberangan. Tapi apa mungkin berseberangan, Mas? Ada jalurnya? Ada mas, kan Sebenarnya ada ya. kalau kan Argopuro kan lintas ya mas. Kalau lewat Bateran turunnya ke Bremi. Kalau dari Bremi ke Bateran. Cuman kalau Bremi ke Bateran itu agak berat, soalnya naik terusan. Oh, oke. Nah di hutan lumut itu 2 kali kayak gitu mas aku. Sama juga ketika habis itu tadi kita jalan lagi istirahat bentar toh, ya sebat lah satu rokokan. Itu masih sama mas. Masih apa? Sama ada pendaki lagi kayak gitu loh. Oke, gitu ya. Terus-terusan ya. Terus aku mau mas, tapi itu nggak sebanyak yang awal tadi. Kan 3 orang 4 orang lah paling. Temanku langsung masih sama, langsung ayo ngantek langsung jalan lagi gitu. Aku wah ini mesti lagi gitu. Aku terus ya aku yang gitu sampai lemes terus aku kalau naik. Jadi selesai kan hutan lumut kita udah sampai Danau Taman Hidup tadi. Sore itu udah ya senang-senang semua lah, bakar-bakaran, makan bareng. Ada di mana? Oh, yang danau ya. Danau itu kan kayak terakhir lah, jujukan terakhir istilahnya kayak gitu. Orang kalau naik Argopuro cuman pengen di situ gitu loh istilahnya. Benar. Nah terus di sampai situ tuh itu sore itu masih aman mas. Sampai itu anak-anak itu sampai malam aku jam 12 sampai jam 1 tuh memutuskan buat istirahat duluan karena kedinginan. Nah kita bikin 2 tenda karena 6 orang kan, rombonganku kan 6 orang kan mas. Iya. Bikin 2 tenda 3. Nah pas tidur itu kok temanku ngorok itu 2 orang. Kakak Farai Mas Teguh. Tak kira itu temanku ngorok 2 orang kan. Nah aku tidur di tengah-tengah pas di lerekan tenda. Lerekan tenda. Oh iya, maksudnya dekat ini. Dekat lerekan. Dekat pintu masuk lah. Terus habis itu kok malam itu kayak ada suara serak gitu terus. Itu beberapa kali lah. Terus ternyata juga ada babi hutan malam-malam itu nyamperin tenda. Tapi itu memang babi hutan beneran. Ya tenanan ya. Ya tenanan itu mas. Nah terus sempet bangun itu karena temanku 2 ngorok. Mergo ngorok. Yang satu tak bangunin bisa sambil nyaut lah. Yo habis itu nggak ngorok lagi. Nah yang satunya ini tak kira temanku mas. Ternyata bukan. Yo sampai tak tendang tak gini-giniin tapi nggak, berat banget dan hawanya itu sampai panas banget mas. Padahal itu di dalam. Di dalam itu padahal dingin banget loh mas. Terus tak bangunin tak tarik gini nggak bisa. Bayangin kan orang kan kalau ditarik gini bisa ya. Itu sampai bisa dan ini nggak bisa. Kayak patung gitu. Ya tak kira ya wis lah capek karena mungkin capek ya wis nggak iso diganggu. Aku tidur lagi sekitar jam 4 atau 4:30 hampir menjelang subuh lah aku bangun. Ternyata temanku yang tak kira tidur samping itu udah di luar mas. Udah masak itu loh, wis kotak-kotak masak lah. Loh, Oke. terus aku teriak tau, mas lah kamu kapan keluar tenda ya mas? Gitu. Kok aku nggak denger, nggak orang buka tenda itu. Terus temanku ngomong, nah hitungannya kan bener bertiga sebenarnya. Terus temanku ngomong, lah Nin aku nggak tidur tendamu. Langsung ketika lemes kayak aku langsung nggak mau ya. Waktu lemes wes gak enak semangatnya lagi mau sopo, soalnya langsung bener-bener interaksi gitu loh mas. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan cuma lihat-lihat, ini bener-bener sentuhan gitu loh. Kan bisa dipegang. Wah ngerasain energi banget kan terusan. Terus temanku itu langsung paham kan dia kan mesti kan. Wah Nin kacau lah gitu toh. Akhirnya ya aku keluar tenda wis. Pokoknya ngapa-ngapa buat ngelupain itu mas. Tapi itu dilihat di dalam tendanya lagi emang Gak ada ya mas turun. Gak ada mas.
sampai yang SB itu mas, kan yang tak lihat itu kan dia pakai SB ya, itu sleeping bag itu ternyata nggak ada, bekas sleeping bag itu nggak ada. Oh, oke. Belas rene ya. Belas saya harusnya ada kan, itu nggak ada mas. Oke. Wah, langsung aku wis keluar, ya sih bantu ngopo lah pokoknya aku ini ngalek nih itu lah mas, ngalek nih. Oke. Habis itu sampai bawah tuh lancar ya setelah itu ya. Belum lancar sampai ya ke base camp Bremi itu masih lihat yang tadi, yang kuda tadi masih kayak nggak tahu ya niatnya buruk apa enggak ya, cuman kayak seketika muncul. Jadi selama itu nggak bener-bener aku nggak berani lihat kanan kiri, itu nggak berani aku mas. Dia maksudnya kejadiannya kurang lebih sama, tapi dia muncul muncul sampai lagi sampai bawah. Tapi pulang dari gunung itu ya maksudnya nggak ada kayak tetanus itu nggak ada ya? Nggak ada mas, nggak ada kartunya Nggak ada ya. Ya cukup ini sih maksudnya banyak juga tuh di banyak juga mas ternyata. ya bener, banyak banget sih. Karena Maluku pun aneh gitu nah. Ya itu mas, Reputasinya kan ternyata kan memang seperti itu gunungnya. Kan nggak semua gunung tuh punya reputasi yang cukup serem gitu. Gunung itu salah satunya. Oke sih, cukup thrill banget ya ceritanya. Dua gunung itu terutama yang Argopuro tuh menarik banget sih, soalnya ya jarang-jarang pengalamannya, memang nggak sampai yang bikin orang sakit segala macem, tapi lebih ke apa ya, ambience-nya tuh ke teror, lah ya orang ngerasa takut. Keren banget sih mas. Kalau ada pesan buat teman-teman yang mendaki itu apa mas Den? ya busnya cuman kalau lihat kayak gitu mending diem dulu aja mas, jangan malah biasanya kan kalau kita sok-sokan malahan malah yang buat celaka kayak gitu kan mas. Oh gitu ya, menantangin apa malah udah mau ngomong mending jadi takut. soalnya kita kan kesana itu bertamu ya mas ya, itu kan rumahnya mereka kan. Benar. Jadi ya adab kita di gunung itu harus dijaga kayak gitu. Dan tiap gunung kan punya khasnya. Kalau tadi kayak Argopuro tadi ngomong nggak boleh bawa ya besi, ketemu besi lah ya, kerincing swivel itu kan ternyata nggak boleh. Jadi memang ada nggak gaco pancal gas aja, ada hal yang harus diikuti aturannya di sana. Oke gitu aja sih mungkin podcast untuk kali ini. Terima kasih Mas Dani, ceritanya menarik banget. Dua gunung ini terutama Argopuro tuh gila banget sih, Mayo. Aneh-aneh di sana udah sama gunung-gunung yang lain. Oke, makasih Mas Dani waktunya udah datang ke channel kami. Makasih Sobat Sisi. Tunggu video-video podcast kami berikutnya di YouTube, Spotify maupun Apple Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.